Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Sadatil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabatul kisufiyah, ashabal madaris, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya yang berbahagia. Isra Mi'raj itu terjadi setelah Rasulullah dilempari batu oleh orang-orang Taif. Ringkas cerita, ini kalau nggak ringkas 2 tahun. Rasulullah dan seluruh keluarga Bani Hashim, kecuali Abu Lahab, karena Abu Lahab Bani Hashim padahal, dibayekot, putus hubungan, tidak boleh jual beli. Jadi Bani Hashim tuku beras buat nangsal, tuku makanan nggak bisa. Dibekot di jurang embargoy, di jurang Syi'ab Bani Amir. Di mana? Syi'ab Bani Amir. Nah, sekarang udah jadi kota, dulu sih jurang. 3 tahun. Rasulullah mengatakan bahwa tahun-tahun itu amul huzn, tahunnya sangat sedih. Tahun pertama, istri yang tercinta, yang selama ini membela, mendampingi dengan setia, Siti Khadijatul Kubra, wafat di tengah-tengah embargo itu. Tidak lama pamannya, walaupun enggak Islam, tapi selalu melindungi Rasulullah, namanya Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali, wafat. Luar biasa sengsara Rasulullah. Tapi masih ada orang Quraisy, kalau malam Abu Jahal dan lain-lain sudah tidur, mensuplai makanan, kirim gandum, kirim makanan malam-malam. Makanya di Mekah dulu ada namanya Suqul Lail, pasar malam. Bukan pasar malam hura-hura, bukan. Pasar malam artinya ketika waktu malam orang kasihan pada Bani Hashim di jurang tersebut, disuplai makanan, bahan makan. Tapi sekarang udah dibongkar. Kalau jenengan umroh saniki bisa dilatar masjid. Minta syukulal masih wonten. Nah, setelah 3 tahun di embargo, Rasulullah lepas dari embargo, putus asa. Tidak ada harapan dakwah di Mekah. Tidak ada harapan orang Mekah bisa beriman datang Rasulullah. Maka beliau mencoba dakwah datang kota Taif, 84 km selatan Mekah, kidul Mekah. Berangkat Rasulullah ditemani satu orang namanya Zaid bin Harithah. Budak kulit hitam lah, orang hitam. Di Taif sebulan dakwah, sebulan tiap hari dakwah. Tidak ada satupun orang Taif yang masuk Islam. Tidak ada satupun yang beriman.
sebulan. Bahkan Rasulullah diusir, dicaci maki oleh pemuda-pemuda penduduk Taif. Bukan hanya diusir caci maki, dilempari batu. Sampai Rasulullah kaki-kakinya berdarah-darah. Sandalnya Rasulullah sampai penuh dengan darah. Sahabat Zaid itu sama aja, dia juga berdarah-darah. Rasulullah pulang ke Mekah dengan penuh kesedihan dan rasa putus asa, diabadikan dalam Al-Barzanji. Mulanya kiai kudu apal Barzanji. Kalau ada kiai mau coba Barzanji masih maca aja diamplopin. Kon balik numpak ojek aja dak ternaus. Apa bedanya kiai kalau SAG? SAG urung ngerti? Sarjana alam, mimbar masjid, ojo duwei buku khutbah. Rois syuriah kudu hafal. Khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah nikah, mana satu kondisi jalani, berjanji debat, tahlil, kudu hafal-hafalan. Anggaran rois syuriah ora hafal khutbah aja tunggu maning. Tuman temen. Wa amma at-ta'ifa du'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah waghraw bihi as-sufaha'a wal 'abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta udibat bid dima'i na'lah. Thumma 'ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fas'alahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadha wal 'asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahu maqbrah. Wa amma taifad'u Thaqifan, Rasulullah menuju kota Taif mengajak suku Bani Thaqif. Kalau Mekah suku Quraisy, kalau Taif nama suku Bani Thaqif At-Taqafi. At-Taqafi Taif pas. Sebulan tidak satu pun ada yang mendengar menghiraukan, tidak satu pun ada yang menerima baik. Kan diusir, dicaci maki. Muhammad Majnun, Muhammad tukang ngigau, tukang apa? Tukang ngantur ya, ngomong ngantur apa? Ngigau, lendur. Bahkan waramauhu bil hijarati, dilempari dengan batu. Mereka melempari dengan batu hatta hudibat bidima'i na'lah, sampai sandal dua penuh dengan darah. Rasulullah pulang dengan sedih, istirahat bersandar di kebun korma. Kebun korma yang punya namanya Atabah namanya. Atabah lihat ada orang rupanya berdarah-darah, rupanya capek, menyuruh pembantunya namanya Adas, senjaga kebun. Cuma ada sana dikasih anggur sepiring sana, kasihan tuh ada orang dua itu. Rasulullah makan anggur, bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget, ma sami'tu hadhil kalimata min famil Arab. Saya tidak mendengar bismillah dari cangkem orang Arab, dari orang Arab. Ini baru dengar saya. Anda siapa? Kata Rasulullah. Saya Adas. Saya bukan orang Arab. Saya orang Mosul, Irak. Datang ke sini jadi budak
bukan karena saya melarat, kata Adas, tapi saya ingin jumpa dengan Heraklitus, Nabi penyelamat. Katanya, kata kitab suci saya, sudah lahir dan di sekitar sini katanya. Nabi jawab, ana dzalikal Heraklitus. Saya orangnya. Yang kamu cari saya orangnya. Lajeng Adas masuk Islam, mencium Rasulullah, masuk dan Nabi Muhammad gagal, tidak berhasil dakwah nang Taif, dapat pengikut satu orang tapi punya kualitas, berkualitas, bukan orang gembel, bukan, berkualitas. Namanya siapa? Adas. Jelengel ini langsung. Nabi berdoa. Disuruh Nabi berdoa. Yang keluar hitungannya bayar piro ini? Kami nang dukun yang bayar ya? Ya. Yang jampi nang dukun bayar kan? Kita gue hitungannya kan Nabi waktu neng istirahat nang kebun korma. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbi wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin mallaktu amri illam yakun bighadabun alayya fala ubali waira anna afiyatan hiya awsa'u li a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa aslam ali amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Barok. Boten. Ya Allah, saya hanya kepada Engkau mengadu tentang kelemahanku dan tentang keterbatasanku. Masyarakat manusia menghina saya. Akan Kau kemanakan aku ini? Akan Kau lempar kepada musuh yang akan membunuhku, atau Kau biarkan orang mengusirku? Asalkan Engkau tidak marah kepadaku, saya tidak akan mundur. Jangan konten. Silakan manusia menghina, silakan dilempari batu, asal bukan Engkau ya Allah yang marah kepadaku. Tidak mengganggu perjuangan saya. Ngoten boten panjenengan? Ngoten boten. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Asalkan Engkau tidak marah kepadaku, gak saya reken apa yang terjadi. Manusia menghina saya, orang tua melempari batu saya, gak saya gubris. Asal Engkau tidak marah kepada Anta Rabbi wa Rabbul mustad'afin. Engkau Tuhanku dan Tuhannya orang-orang yang dilemahkan, yang dikalahkan. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu agar Engkau tidak marah kepadaku. Ayyan zilabi ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk, dan kemarahanmu, bendumu jangan menimpa saya. Wala haula wala quwwata illa billah. Walhasil Rasulullah berdoa agar tetap mendapat ridho dari soal dilempari batu, diusir, masalah kecil itu. Ngoten nggih masalah. Jenengan masalah besar ini, jenengan masalah besar kayaknya. Pulang dari Taif minta perlindungan pada seorang musyrik. Orang masih musyrik, namanya Mut'im bin Adi. Mut'im, saya Muhammad mau masuk ke Mekah. 1 bulan saya meninggalkan Mekah. Minta suaka, minta keamanan. Oke, masuk Muhammad, saya lindungi. Gak ada yang mengganggu, sudah masuk. Ini artinya apa? Artinya kalau darurat, wong Islam boleh minta tolong kepada non muslim. Nih jadinya. Kalau yang darurat, jadi ngali kepepet, minta bantuan kepada non muslim. Kayak betul. Oke, Nabi Muhammad minta bantuan kepada Mut'im bin Adi. Masuk musyrik wongnya, belum masuk Islam belum. Ya, nanti masuk Islam nantinya.
masuk kota Mekah dengan aman, baru istirahat sebentar, kadang-kadang baru meletakkan kantong plastik lah. Datang malaikat Jibril mengajak Isra Mi'raj. Assalamualaikum ya Muhammad, assalam. Ikut saya yuk. Kemana? Ayo ikut saya jalan-jalan. Jadi Jibril menghibur Nabi Muhammad. Ikut jalan. Kemana? Ayo ikut saya saja. Kapan? Sekarang. Si tadus disik, ora usah. Saya pakaian ora usah. Rasulullah, jangan ceritanya tahu semua lah ya. Naik buruk sampai ke Yerusalem, Masjidil Aqsa, ditunggu arwahnya para anbiya, para mursalin, didapuk menjadi imam sholat. Setelah ngimami para anbiya, Rasul naik ke atas sampai ke Qaba Qausaini au Adna. Malaikat Jibril nganter sampai ke langit 7. Seterusnya nggak berani. Jadi ngadewekan nggak tanggung jawab, jemput tapi nggak nganter sampai tempat. Karena saya kalau naik ke atas, kata Jibril, saya bisa kebakar dengan subuhati jalalillah, dengan kebesaran Allah, saya bisa kebakar. Mampus saya. Jangan piambak mau. Ente sendiri aja Muhammad. Duh, jemput nggak tanggung jawab. Akhirnya Nabi Muhammad sendirian sampai antara beliau dan Allah tinggal qaba qausaini au adna, 2 jengkal atau kurang dari 2 jengkal. Saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajin minadh dhalami wa bitta tarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala qadami wa anta takhtariqus sab'ati baqabihim fi mawqibin kunta fihi sahibal alami. Ayo, apel beten. Angger ora apel burda aja dari Roy Surya. Kenapa? Karena berjanji Deba Burda punya kita, punya orang NU. Kalau bukan kiai kita yang ngapalakan, Muhammadiyah suruh ngapal. Ayo dipikir. Kalau bukan kita yang menghafalkan, apa HTI, Salafi, Wahabi suruh ngapal? Paham betul? Apa Aisyah suruh ngapal? Muslimat juga harus hafal. Dan Fatayat. Bedanya Muslimat kalau Fatayat nopo. Kata Pak Hashim Muzadi ini. Kalau Fatayat bau parfum, kalau Muslimat bau remason. Kata Kiai Hashim Muzadi pun kata saya. Saraita min haramin lailan ila harami. Kanjeng Nabi berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang juga sama-sama Masjidil Haram Al-Aqsa. Kamasal badru fi dajin adh-dhalam, seperti bulan berjalan di tengah-tengah awan, tengah-tengah mendung. Wa bitatar qaila annal inni tamanzilatan min qabi qausain. Nabi Muhammad terus naik ke atas, selangkah demi selangkah terus ngelewatin Nabi wis cerita singkat nih, selangkah tsumma dana fatadal la fakana qaba qausaini au adna, sedikit mendekat sampailah antara beliau dan Allah tinggal 2 jengkal lagi atau kurang dari jengkal. Orang sembayangaken wis ngoten mau ora sembayangaken wis. Di sana Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Allah yang salam. Assalamu alayka ya Muhammad
Assalamu alayka ya Toha, assalamu alayka ya Yasin. Muhammad, kamu menjadi kekasihku, dan saya akan wajibkan kepada kamu dan umatmu sholat 50 waktu. Ya, ceritanya panjang lah. Walhasil ini diabadikan dalam burdah dan dalam sejarah dan dalam tarhimnya Syekh Muhammad Al-Qusairi. Ya man asra bikal muhaiminu lailan niltawal anamuniyam. Kalau bukan selanyong enak. Sekian umur kula wis 70. Wis 70 kula umur. Putu 10. Putu paling tua S2 ning Australia, Melbourne. Kira kula mesin apa? Wis tua kula. Wahai orang yang diisrakan oleh Allah yang Maha Muhaimin, engkau telah mendapatkan sesuatu kemuliaan di tengah-tengah manusia sedang tidur. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Engkau datang ke Masjid Aqsa, maju menjadi imam. Makmumnya semua arwahul anbiya wal mursalin wal malaikah. Taqaddamatka jami'ul anbiya biha warusli taqdima makhdumin ala khadami. Monggo jenengan imam, monggo jenengan. Jadi rasul-rasul, para nabi kayak khodam, kayak apa? Kayak pembantu menyelenggarakan apa, mempersilahkan majikannya. Ente jadi imam. Taqdima makhdumin ala khadami. Para nabi, para rasul kayak jadi pembantu, mempersilahkan majikannya ngimami. Terus Nabi Muhammad naik ke atas mendapatkan makom yang tinggi, qaba qausain adna, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa bittatarqaila anil tamanzilatan min qabi qausi lam tudrak walam turami. Makom itu, makomnya Kanjeng Nabi waktu Mi'raj, tidak satupun orang bisa sampai ke situ. Lam tudrak walam turam. Malaikat pun nggak bisa. Jibril malah takut. Lam tudrak walam turami. Nggak ada yang bisa sampai ke sana. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam. Engkau sampai di muntaha, di sana mendengar salam dari Allah. Salam dari, jadi salam Gusti Allah, duduk Kanjeng Nabi duduk. Assalamu alayka ya Habibi ya Mustafa ya Muhammad ya Toha ya Yasin. Itu sebuah kehormatan bagi Nabi Muhammad yang tidak didapatkan oleh para nabi-nabi yang lain. Begitu pula umat yang sebaik-baiknya umat. Masya Allah, padahal gembrot, lemu, ireng. Apa maning? Pendek, gembrot, ireng, apa maning? Pesek lu ngomongin. Tapi sebaik-baiknya umat, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita mengikuti akramul rusul, karena kita menjadi umat yang akramul rusul, semulia-mulia rasul Allah, utusan Allah, maka kita kunna akramal umam. Kita menjadi umat yang paling akram. Padahal ya. Nah,
turun dari Mi'raj dengan membawa perintah sholat 5 waktu. Kita semua harus menjaga fardu kewajiban sholat 5. Tidak lama itu bulan Rajab, bulan Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, orang-orang pada haji datang dari Yathrib, Madinah, Yathrib sebelum jadi Madinah namanya. Datang orang haji 12 orang. Masuk kota Mekah, ada berita santer. Beritanya ada orang gila namanya Muhammad, anak pemuda, masih agak muda 40 tahun, orang gila suka ngigau, suka ngelantur, suka lindur, suka ngomong gak karu-karuan, Quran maksudnya. Ada orang gila. Wong rolas sing Madinah sing Yathrib penasaran. Wong rolas boleh di sih. Kira anak wong edan jadi Muhammad nguluh. Oh beritanya santer. Ketemu Rasulullah lagi sholat di sebelah, kalau dari tempat sebelah kiri. Sebelah kirinya Jumroh Aqobah. Sama sekali masih wonten musolane, masih wonten kuningan. Saya kuning beresak. Iya, gak diopeni kalau pemerintah Saudi gak diopeni sejarah itu. Kanjeng Nabi lagi sholat, ditunggu. Selesai sholat, nama Anda siapa? Muhammad. Anda Rasulullah. Saya ringkas cerita, kata pemimpinnya ngomong, wallahi laisa bimajnun wa innahu larajulun yata'awwadu alaina bil yahud. Iki wong dudu wong edan. Ini orang yang selalu menjadi kadiran orang Yahudi nang Madinah. Madinah tentang jalan Yahudi, maka tahu rana. Di Madinah ada orang Yahudi, maka tahu rana. Ini orang yang selalu ditunggu-tunggu Yahudi, yang nanti akan mengalahkan kita. Yahudi ini gua anggap tukar ke orang Arab di Madinah. Kan Yahudi ini tengah Madinah itu wong Yahudi telung suku, wong Arab durung suku. Wong Yahudi Bani Qunayqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Wong Arab mung Bani Khazran, Bani Aus. Angger tukaran antara Yahudi karo wong Arab ke Madinah. Awas. Bentar lagi ada nabi besar. Akan saya kalahkan kamu. Dan saya usir kamu dari kota Yathrib. Yahudi selalu ngomong datang orang Arab seperti itu. Kehadiran. Nah ini orangnya ini. Kata orang Arab, orang rolas muka. Ini orangnya ini yang selalu dikadirakan gue ngusir kita-kitaan. Jangan keduluan orang Yahudi. Ayo kita masuk ikut. Jadi malam itu juga masuk Islam 12 orang dari suku Aus dan Khazraj. Tahun depannya lagi, dikasih cerita ini. Kalau nggak dikasih 13 jilid cerita ini. Bukan khulasatul Nurul Yakin, bukan. Ayo ayo cerita ini khulasatul Nurul Yakin Anda beli. Buku tarik terjemahan Anda beli. Khulasatul Nurul Yakin pelajar sanawiyah. Ya masana. Apa yang macam kayak gini? Al-Kamil fit Tarikh lil Imam Ibnu Athir 13 jilid. Tarikh Umam Al-Muluk 10 jilid. Di Tobari. Tahun ke depannya orang Yathrib 70 loro, malah anak wadone loro. Langsung jumpa Rasulullah, langsung ngajak pindah saja ayo ke Yathrib. Saya jamin, saya ansaruka, nahnu ansaruka, kami akan menjadi penolong kamu. Di sini ada pengudaan penolong, asli penolong. Sing nulung mboten asal, sing nulung panjenengan mboten. Nahnu ansaruka. Jangan khawatir. Nu'ayyiduka. Wa nu'aika. Saya akan jaga kamu, akan melihat, akan mengawal kamu. Ayo pindah ke kota Yathrib. Nabi izin pada pamannya Sayyidina Abbas. Abbas mengizinkan. Abbas pun tanya pada orang-orang yang tujuh muda itu, betul kamu akan menjaga dia? Betul, siap.
akan mengawal keselamatan dia, siap berkorban. Maka Nabi Muhammad mengutuskan umat Islam semuanya pindah ke kota Yathrib. Maka namanya muhajirin. Paham boten? Ela mendongeng terus dakwah, kalau mendongeng terus dakwah. Hasil Kanjeng pindah datang kota Yathrib. Kota Yathrib dipindah arane Madinah. Gatiaran Madinah. Apa Madinahku? Kota Yathrib. Apa sebenarnya Yathrib? Karena sing bangun kota pun arah Syekh Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh arane Yathrib. Maka kotanya namanya Yathrib. Nabi Muhammad datang membangun sebuah negara. Negara tersebut tidak pernah dinamakan negara Islam. Enggak. Tidak pernah dinamakan negara Arab. Enggak. Negara Madinah. Negara apa? Kenapa Kanjeng Nabi enggak menamakan negara Islam? Karena tidak penting nama. Tidak penting legal formal plan. Yang penting kualitasnya. Yang penting negara Islam tapi isinya wong melarat-melarat, wong nakal-nakal, ayo bangga betul. Tapi bukan negara Islam, misalnya Pancasila lah, tapi wongnya berkualitas, sugih kabeh, pinter kabeh. Dudu dong aja dulu. Siap menjadi siap loh. Ayo siap enggak? Kanjeng Nabi masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang bineka, majemuk, plural. Ada orang Islam pendatang namanya muhajirin. Ada orang Islam pribumi asli namanya Ansor. Ada non muslim Yahudi waukah, 3 suku. Maka Nabi memutuskan bahwa kita akan hidup bersama dengan landasan konstitusi, kesamaan visi dan misi. Paham mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa alhiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ini keputusan Muhammad. Orang Islam dari Quraisy, orang Islam dari Yathrib pribumi, dan Yahudi. Asalkan satu perjuangan, satu cita-cita, satu visi misi. Sesungguhnya semuanya adalah satu umat, satu bangsa. Jadi Nabi Muhammad membangun negara yang isinya masyarakatnya, rakyatnya beragam. Ada Arab, ada non-Arab, ada Muslim, ada non-Muslimnya, ada pendatang, ada berdasarkan kesamaan cita-cita. Tabi'ahum, lahiqa bihim, jahada ma'hum, bareng-bareng berjuang, bareng-bareng solid bersatu. Tidak pernah Nabi mengatakan negara Islam, enggak. Tidak pernah Nabi mengatakan negara Arab, enggak. Semua di mata hukum sama, hak dan kewajiban sama. Dibuktikan. Suatu hari ada sahabat tukaran karo Yahudi di pasar. Lama-lama sahabatnya nempeleng, nggak sabar rupanya, nggak niat membunuh, nggak. Tangannya rupanya gadong, tempel mati. Yahudi mati, orang niat membunuh orang mati. Rasulullah statement dengan keras, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasbahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa sekali lagi membunuh non muslim, membunuh siapa? Non muslim, nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya. Urusannya karo aku kok bakal. Barang siapa berhadapan dengan saya, gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga. Coba membunuh
non muslim boten angsal Pak. Jenengan tiba-tiba bunuh Kristen boten kenging. Atau Cina lewat terus dirampok gitu. Atau diperkosa gitu. Nah, Cina lewat kayak ayung gawe duta ke. Duitnya dijukut atau diperkosa no. Kenging. Dipateni kenging. Dibakar tokoe kenging. Boten angsal. Paham boten? Baik, terhadap non-muslim Nabi Muhammad berlaku sangat adil. Bon. Suatu ketika, anaman contoh lagi supaya contoh bahwa Kanjeng Nabi membangun masyarakat yang sama. Ana malingnya wadon, ketangkap datang Satpol PP, komandan bahan Babinsa lo, sabara. Lapor namanya Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Baturi Kanjeng Nabi di Thaif kah, yang anaknya jadi komandan Satpol PP Madinah. Lapor Rasulullah ada maling, sudah saya tangkap. Ternyata malingnya anaknya sahabat gede Utsman bin Mad'un. Jadi gimana? Dilepas saja ya, nggak usah dihukum ya, anaknya orang gede. Nabi jawab, wallahi law saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadah. Wallahi ya Usama, kalau maling yang kamu tangkap itu ternyata anak saya Fatimah, bawa sini, saya akan memotong tangannya. Coba, anak beli pejabat singkin ngomong kayak itu. Ya Allah. Itulah bagaimana Kanjeng Nabi membuktikan bahwa perlakuan terhadap penduduk kota Madinah, muslim non muslim, Arab non Arab, pendatang atau pribumi diberlakukan sama. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena beda partai, jangan karena beda pilihan presiden, jangan karena beda pendukung apa orang waktu jadi lurah, orang dukung sangka. Jangan karena itu kemudian tidak adil. Jangan. Kalau kamu sudah menang, lakukan keadilan semua, baik yang dukung atau yang tidak. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena tidak milih saya, maka saya berlakukan awas kalau nggak milih saya. Jangan. Sudah menang semua diberlakukan dengan adil. Jadi sama pendukung lurah dolim kepada semua orang dukung. Ayo, bilang saya, pendukung Pak Prabowo larani semua orang dukung. Ayo siapin bilangnya, ayo. Itu namanya keadilan. Pun manusia menjadi makhluk yang paling terhormat. Ya apa? Padahal seluruh manusia dari Adam sampai sekarang sampai yaumul kiamah makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena manusia menerima janji, amanah, kepercayaan dari Allah. Lainnya menolak, manusia menerima. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, saya menawarkan amanah kepercayaan kepada langit, gak mau langit, kepada bumi gak mau, kepada gunung gak mau. Kenapa? Wasfaqna minha, takut kalau tidak mampu menjalankan amanah dari Allah. Berat. Langit, gunung, bumi gak mau. Manusia itu menerima wahamal insan. Padahal manusia itu punya potensi, punya bakat apa? Doluman, kurang ajar pol. Lamun dolim kurang ajar dolum, kurang ajar pol. Jahulan bodoh pol, jahil bodoh
jahul, boleh mentok, boleh mentok lah. Nah, potensinya. Amanah apakah itu? Dengarkan. Ada dua amanah. Ada satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Allah, dari langit suci, muqaddas suci. Gak boleh diotak-atik. Nabi Muhammad pun gak boleh nambahin, gak boleh ngurangin. Malaikat pun gak boleh nambahin, gak boleh ngurangin. Apa itu? Akidah dan syariah. Apa? Ini dari Allah, langsung dari Allah. Gak boleh ditambahin, gak boleh dikurangin. Rukun iman napira, rukun iman napira, rukun Islam napira. Itu amal dari Allah. Ayo dipegang teguh dan disebarkan, didakwahkan. Segi kula bade takon wis. Gusti Allah ana beli. Jare sapa? Dah, itu bener. Gusti Allah ana cari nyong. Kata saya, jangan bilang kata kiai, kata ustad. Akidah, yakin zurati. Ayo, Allah beli. Jari sama? Lah jari nyong. Kan bocah cilik jari ustad, cilik. Kamu syarat mati masih jare. Syarat mati masih jare. Ya Allah. Tidak boleh jare kalau akidah. Namanya keyakinan zurati dewa. Nabi Muhammad benar-benar nabi apa bohongan? Kata siapa? Al-Quran berwahyu apa bukan? Kata siapa? Ana malaikat, percaya mboten? Kata siapa? Ada hidup di akhirat nanti, surga neraka, percaya? Saya bisa mati masih ada kehidupan lagi, surga neraka, percaya? Kata siapa? Takdir Allah baik buruk, sugih melarat, pinter bodoh, dari pejabat, dari rakyat, semua kehendak Allah. Semua kehendak, percaya enggak? Jari sama? Jari nyong, jari saya aja, jari kiai, jari ustaz aja. Ustaz mati sampean. Lam bocah cilik, jari ustaz. Saya besar mati masih jari masih. Berarti durung anjing keyakinan dong. Paham boten? Kata Imam Asy'ari, kata siapa? Sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Kita ini ada apa diadakan? Kita ini ada apa diadakan? Oleh siapa? Oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham murahnya? Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini oleh yang ada sebelum lafal ada sudah ada. Sedurung lafal ada, usahanya wis. Paham betul. Nah, bukti, saya bukti. Buktikan. Domir, kata ganti, pronon. Ada 3 bahasa Arab. Aku, anak, engkau, anta, dia, gua. Silahkan dipakai. Aku Said, aku Toto, aku Sukardi, aku Maryam, aku Dian, aku Tuti. Monggo dipakai, monggo. Tapi mongko bakal mati kabeh. Mati kabeh betul. Tinggal aku satu yang tidak mati. Masih ada aku yang enggak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak, kecuali aku. Aku siapa? Dudu aku Hasan, dudu aku Bakar, dudu aku Khalid, dudu aku Toto, dudu aku siapa? Artinya la ilaha illallah itu artinya la ilaha illa ana, artinya
la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Hasan, aku Toto, aku Sukarjo, aku Solikin, aku Maryam, aku Dian, Sarono kabeh. Tinggal aku. Paham boten? Yang kedua, anta. Silakan dipakai. Engkau Hasan, engkau Bakar, engkau Solikin, engkau Maryam, engkau Tuti. Monggo. Mati kabeh bakale. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Anta. Engkau siapa? Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak engkau tidak ada. Tinggal engkau satu. Ya engkau Allah. Paham betul? Dan domblong baik. Ini untuk memantapkan akidah. Begitu pula dia huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Tuti, dia Dian, dia Dewi. Mati kabeh bakale. Kecuali dia yang satu gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Jadi enggak bolak-balik. Tidak Tuhan, tidak yang ada, tidak ada dia. Tuhan. Jadi meningkat, bukan bolak-balik, bukan. Tidak ada aku kecuali aku Allah. Tidak ada engkau kecuali engkau Allah. Tidak ada dia kecuali dia Allah. Jadi kita menggunakan aku, engkau, dia. Kita menggunakan itu kan sementara. Oleh nyilih. Aku ngomong aku Said, ya. Kau Bakar, dia Abdullah. Nyilih sementara. Hakikatnya aku, hakikatnya engkau, hakikatnya dia siapa? Maunya nyilih pirang tahun. Jawabnya aduh di Jakarta orang jawab. Panjenengan pinjem dari Allah itu gudang aku Aisyah, aku Maryam, pinjem itu. Kamu Tuti, kamu Dewi, pinjam. Dia itu Fatimah, pinjam itu. Maunya berapa tahun pinjemnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjemnya? Mau berapa tahun pinjamnya? Kira 80. Lebih kurang. Sing bener jawab ya. Langsung bener jawab ya. Sing bener jawab terserah sing meminjemnya. Terserah sing siapa urus balik sing kene. Sapor balisnya harus ngomong aku. Nah, agar ngomong masalah dunia aja keras-keras. Itu mobilnya siapa bagus? Mobilku aja keras-keras. Sugi bisa ngomongku. Kayak mau siapa bagus? Omahku aja keras-keras. Ngomongku itulah aja keras-keras. Siapa orang kosorin serang ngomongku. Kayak jabatan siapa yang kursi kelurahan atau bupati atau presiden. Itu kursiku. Mungkin banter-banter ngomongku. Sepauruh kau bengi sore iso ngomong. Tinggal innalillah. Balik singkene. Kau bengi. Ini pada udah mati apa ya? Mangga, monggo. Akidah kita diperkuat. Jadi sesungguhnya aku, engkau, dia, siapa? Kita ini pinjam, pegang itu akidah, tauhid yang paling mendalam. Syariat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang kewajiban, rumah haji juga duit, yang mangga dilakoni. Oke.
Itu amanah pertama tadi. Amanah dua kan? Amanah yang kedua, namanya ada dua namanya. Thaqafah dan hadarah. Apa? Ini bukan dari Allah langsung enggak? Ya dari Allah, semua dari Allah, saya tahu enggak langsung. Bahkan bisa berubah, harus berubah malah. Siapapun dituntut untuk menambah. Kalau tadi nggak boleh tambahin, kalau tadi akidah syariah dari Allah. Kalau yang thaqafah hadarah harus tambah. Lakukan inovasi, kreativitas, kecerdasan harus pakai. Thaqafah itu pendidikan. Jadi kita umat Islam, kita manusia diberi kepercayaan oleh Allah agar membangun masyarakat yang cerdas. Apa? Dalam rukabe dalam Islam, talabul ilmi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Kalau pinter itu wajib, bodoh dosa. Ayo siapa yang bodoh, ayo. Ayo siapa yang bodoh lagi? Dosa bodoh itu. Paham itu? Karena pinter faridatun kan, wajib kan. Jadi pintar. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Gampang aneh-aneh terjemahlah. Orang yang bisa mencapai kebenaran, waliya'lamal ladzina anul haq, kebenaran hak. Orang yang berilmu, bener caranya bangun jalan, bangun bendungan, bangun airport, bangun apa meneh, bangun jembatan. Orang yang ngerti ilmunya bangun jembatan, insinyur sipil, teknik sipil, sing ngerti cara menambahi wong sakit ya, dokter sing ngerti caranya mengolah uang ya, ahli ekonomi, ahli perbankan, bank, sing ngerti agama ya para. Jadi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan kucampur hal-hal yang kamu gak ngerti. Insinyur aja khutbah. Paham boten? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basra fuad kullu ulaika kan anhu mas'ula. Ada tanggung jawab kita ini. Kita yang bertanggung jawab ngomong kita, pendengaran kita, langkah kita. Ente dokter, ente insinyur, sana bidangnya kamu bangun. Dokter bidangnya karena dari saung sakit. Nah kalau khutbah, fatwa, agama, sama pun. Awas saudara insinyur khutbah. Kemudian ada dokter Andes, fatwa, salah kabel pokoknya. Contohnya misalnya, contohnya fatwa salah. Maulid Nabi bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, sesat. Kalau bid'ah sesat masuk neraka. Ya Allah. Salah mas, jenengan salah mas. Maulid Nabi itu bukan bid'ah. Waktu zaman Kanjeng Nabi masih urip, banyak para sahabat yang muji-muji Rasulullah. Lah isinya barzajung pujian sih. Paham betul? Mungkin langkah berkaten, dan zaman sahabat langkah berkaten. Tapi muji Kanjeng Nabi sing zaman sahabat. Anu muji Kanjeng Nabi namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, siapa? Arane angel biasa toto biasanya. Datang ke masjid waktu subuh, Kanjeng Nabi dipuji. Inna rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bibatti makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'tanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu.
engkau sungguh orang hebat, orang sukses ya Rasulullah. Engkau pemimpin besar, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, memberantas kezaliman dan kesalahan. Datang dari suku Quraisy kota Makkah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani dan berhati mulia ikhlas. Rasulullah dipuji, jawab belum jawab ya. Fatabassama Rasulullah tersenyum. Gak bilang jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Gak tahu mau sejarah, dia gak pernah sejarah yang ngomong bid'ah itu. Malah Kanjeng Nabi tersenyum dan memberikan hadiah selimut sing lagi dinggo. Kayak gitu ya, kemulan selimut bareng imami sholat subuh. Selimutnya lurik-lurik bergaris-garis. Nih Ka'ab, kenang-kenang dari saya. Sing ora percaya, ayo ning Turki lunga karo kula nang Turki, masuk ke museum Topkapi di Istanbul, masih wonten, masih utuh burdahnya Rasulullah, selimutnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Percaya mboten? Sing percaya nak turun karo aku. Tiket itu budaya. Ini fakta sejarah, bukti sejarah. Kalau bukti sejarah tidak bisa dibantah. Fakta nyata, paham mboten? Percaya mboten? Nah, setelah itu setiap ada syair qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah namanya qasidatul burdah. Apa mboten burdah? Syekh Muhammad Al-Busiri apa? Itu muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Musi. Abdul Abbas Musi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Syadili muridnya Syekh Abdus Salam bin Masyish. Abdus Salam Masyish muridnya Syekh Abu Madjan Syu'aib Al-Ghawth. Sakit sebulan, stroke. Si Al-Busiri ini gak bisa bangun. Suatu malam mimpi jumpa dengan Rasulullah. Panjenengan sering jumpa Rasulullah? Gak pernah. Jumpa gendruwo, jumpa pocong, gak pernah. Pocong gak pernah. Ketiban kalajengking. Ya Rasulullah, kula sakit 1 bulan oleh setan. Tapi pulau punya nazar akan menggubah syair yang isinya niatnya memuji-muji engkau. Pulau nyuwun izin. Ya silakan, katakan silakan. Seminggu ketemu maning, mimpi maning. Sudah selesai Rasulullah. Kata coba baca saya ingin dengar. Dibaca. Selesai baca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum. Wa masa jasadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauran, besoknya bisa jalan. Percaya mboten? Percaya mboten? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazata dam'an jaro min muklatim bidami. Ayo ngaplang melu ya. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadul barqu fi dhulma'i min idhami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq ya himi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arita lidhikr bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat. Kuat sekali tekan ngasar bakal. Artinya kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau lagi kangen, mabok, tergila-gila pada perempuan yang ada di dusun di Salam, atau karena engkau sedang menangisi ingat suatu hari di desa Kaldimah panas,
angin bertiup kencang. Apakah engkau ingat pada suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kamu kurus kering, nangis terus, gak enak makan, gak enak terus. Pasti kamu lagi mabok cinta. Ayo jawab saja. Aku siapa yang lagi gendemi? Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang saya lagi mabuk cinta. Saya lagi kangen rindu tergila-gila pada seseorang sampai menjadi penyakit rasa rinduku. Siapa sih yang lagi kamu rindukan? Siapa? Aku Jam. Yang lagi kamu cintai, kamu rindukan, kamu tangisi siapa? Yang sedang ku tangisi, yang sedang ku rindukan adalah Muhammadun Sayyidul Urbin wa min ajami Nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami huwal habibul ladhi bisa butuh apa lagi butuh da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihabdin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karam. Yang sedang kurindukan kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alam Malakut, Sayyidul Dunia wal Akhirah. Dialah yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Persahabatan, Kanjeng Nabi bisa nolong kita ketika lagi sulit. Persahabatan, sing percaya insya Allah mendapat syafaat. Sing orang percaya pasti orang dapat orang percaya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Aja takon surat apa itu lho. Kurang betul apa? Yang penting pasir Quran anak. Ayo waca dia, boleh dia kanan. Aja takon surat apa ya? Ayat ya, goler tanah dewek. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, kata Allah, wong sing kurang ajar, dosanya akeh, kayak kula, contohnya kula lah. Datang kepadamu Muhammad, kemudian istighfar dan kamu juga ikut memohonkan istighfar untuk orang itu, maka Allah pasti lamnya lam taukid, pas lam pasti. Lawajadullah tawwabar rahimah, Allah pasti mengampuni dosanya orang itu. Syaratnya Kanjeng Nabi melu ACC. Panjenengan Madinah umroh, Madinah istighfar nang ngarepe Kanjeng Nabi. Toli Kanjeng Nabi ne apa? Wastaghfar lahumur rasul. Rasul pun ikut memintakan istighfar untuk orang itu. Syaratnya wastaghfar lahumur rasul. Pasti diampuni dosanya. Anas ngomong ayat itu waktu Nabi masih hidup, masih urip, wong teka ada dosane istighfar, Kanjeng Nabi ndongakaken diampuni dosane. Kan wis mati, orang bisa nulungi, orang bisa. Jare sapa? Ayo, ayat perintah maca selawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah karo para malaikat maca selawat karo Kanjeng Nabi. Wahai orang mukmin, ayo padha maca selawat dan salam datang Kanjeng Nabi. Iku perintah maca selawatku. Waktu Kanjeng Nabi masih urip bae, tah sampai sekian.
panjenengan di perintah Al-Quran mau selawat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Waktu kanjeng masih urip bae tah sampai sekian ya udah sama saja. Kanjeng Nabi bisa memohon ampunan untuk orang yang ia senangi, yang ia kehendaki sampai ila yaumil Gusti Allah maca selawat nggo Kanjeng Nabi. Malaikat mau selawat nggo Kanjeng Nabi. Waktu urip bae tah sampai sekian. Sembarangan ngaji ora tahu, mesan ora tahu. Ulana insinyur, SH, dokter aja ngomong agama salah kabeh. Padahal kula takoni mesin mobil kula rusak, tulung dandani tambah rusak tak ngomong. Komputer rusak, teko nang ngira kula dandani tambah bodol malah. Iso ngudaro iso masang. Ngoten nggih. Percaya mboten kanjeng mensyafaati kita semuanya. Sing percaya pasti dapat syafaat, sing ora percaya mahrumun anha pasti ora oleh syafaat. Pun itu amanah pertama thaqafah pendidikan. Ayo kabeh mondok kabeh, sekolah kabeh, belajar kabeh. Jangan harus keliwat setualah anak putu kudu mondok kabeh. Mondokan yang pondok sing jelas, pek, buntet, babakan, terus Lirboyo, Tembuireng, Magelang, Tegarejo, jelas aja nih Az-Zaitun. Ning Cirebon ya anak As-Sunnah, sebuah nama As-Sunnah. Mana ning Karanganyar, Karangan Solo anak Bukhari Muslim. Anak Iskariman ajaku engkau oleh ilmu yang ora tapi jenggotnya dawa dan bisa cingkrang jidate monggo anak sampean mondok sing pondok sing wis jelas berkualitas. Boyo monggo, tambak beras monggo, Tembuireng di Mangga, Kempek monggo. Pondok kula teng Jakarta yang mau Astaqofah. Pondok kula itu juara nomor 1 aliyahnya seluruh Jakarta. Pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab, nomor 1 pencak silat, nomor 1 matematik, nomor 2 di seluruh aliyah di Jakarta. Pondok kula Astaqofah. Ngomong nggih, arep saya kudu pinter kabeh. Pinter itu wajib, bodoh itu yang keras. Pinter itu bodoh. Paham? Nomor loro dik namanya thaqafah pendidikan. Nomor 2 namanya hadharah, apa? Kemajuan, kesejahteraan. Manusia diberi amanah oleh Allah agar membangun kemajuan ekonomi di bumi ini. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini dengan seluruh kekayaannya, timah, nikel, batu bara, mangan, boksit, biji besi, tembaga, uranium, gas, minyak, emas, berlian, anak kabin Indonesia ku. Kanggo siapa? Kanggo wong sing soleh-soleh. Ya panjenengan lah. Bantak goleti 50 nama orang kaya di Indonesia. Nomor 1 Prayogo Pangestu. Duitnya 1.150 triliun. Nomor loro Budi Hartono sing duwe BCA. Duitnya 150 triliun. Nomor 3 Sinarmas 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung Bank Mega. Nomor 30 sanga wong Islam Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam Haji Muhammad Bayu. Tegoleti ulang.
Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja ngantek aja sampai sampean wafat meninggal dunia, meninggalkan anak cucu yang melarat. Adanya unakine ayatnya. Aja nganti sampean mati anak sampean melarat. Diprimen sampean kudu sugih pada mati anak cucu menikmati hak warisan urip sejahtera. Jadi sugih wajib, melarat Jawa sugih melarat. Kalau ngomongnya itu bukan berarti mengendorkan ibadah, boten. Jam telu tangi, ya kalau jam telu sampai jam loro ya mangga lah. Nyong jam telu tangi sholat. Saya bisa sholat maca istighfar ping 100, sallallahu Muhammad ping 1000, alif lam sajdah sepisan, yasin sepisan, waqiah ping 3, tabarok ping sepisan. Tekan subuh. Kalau itu sembahyang subuh, bulu duit. Tekan yang duhur sembahyang mangan, teluru duit. Tekan yang asar istirahat, sembahyang teluru duit. Maghrib sholat, wes laren. Silaturahim, tahlilan, jamian sampai isya istirahat sampai jam 3 tangi maning. Bukan berarti saya ngomong ngejak sugih tidak ibadah, enggak. Walhasil kita kudu sugih, bagaimana cara terserah. Sayyidina Utsman siapa? Sugih. Pernah sedekah gandum enggak dihitung berapa karung. Tidak dihitung berapa karung. Yang jelas diangkut 700 onta. Bu pirang karung bu. Karena sugih, melarat apa bisa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kurungaran pun yang Baghdad, Irak, kulungan 2 bulan yang lalu ziarah mereka 2 bulan yang lalu. Abu Hanifah, Hambali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku ziarah mereka. Bon, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani suatu ketika marani Mesir ziarah teng kuburan Imam Syafi'i. Saya tekanin kana melihat penduduk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i, dusun Fustot namanya Kairo, melarat. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang, sampai saiki rusun rumah tulisan yang plang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman, panjenengan wali dudu sugih ora loman boten telu-telune ora dosa mek telu. Nah, soleh dadi wong soleh ora, sugih ora, loman ora, telu dosane ku. Bon, Syekh Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani ke Mekah. Said Muhammad santri 700 waktu ke mereka putra Mbah Mun ke mereka dua mondokan. Santri 700 ditanggung makan, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket karena sugih. Di hotel, di toko kitab, percaraan kitab. Kiai Wahab Rasulullah muter-muter mensosialisasikan NU sampai ke Palembang tahun 35 itu, tahun 35 ke Palembang ketemu kalau Kiai asal Semarang namanya Kiai Kamil Soleh, berdiri NU. Di Banten, Pandeglang, Menes,
ketemu karo Kiai Abdurrahman pendiri NU. Bogor Ajengan Pagentongan Abdul Hamid namanya pendiri NU. Betawi Guru Marzuki Cipinang pendiri NU. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan. Lasem Mbah Masum. Kudus Raden Asnawi Kudus. Cepu Kiai Hasan. Terus nang Lombok Kiai Faisal karo Kiai Hasun pendiri NU. Ki Wahab muter-muter Pak tahun 30 sampai tahun 35 tahun 36 tanpa proposal. Ayo nang kene NU men. Waktu zaman karena kaya dan Wahab kaya dan Roman kaya dan waktu Kanjeng Nabi Mi'raj deleng ana wong tangising kuburan wong lanang gede dhuwur. Harus dideleng mukanya, wajahnya, langkah dagingnya kropos bolong, gede dhuwur wong. Kanjeng Nabi kaget takon karo malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Siapa itu gede dhuwur kok mukanya bolong, auran dagingnya? Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Mulane ayo NU mandiri, NU kudu mandiri. Bangun. Poin NU ayo lah, aja minta-minta mandiri. Ayo, koperasi, apa perusahaan, monggo. Siap? Aja amin siap tuh jabel, amin. Kudu sugih. Sugih wajib melarat. Jibaning gelem Jibaning kudu menang. Siapa bae lah. Apa kudu menang? Rebutan kepala pasar, rebutan mandor, rebutan di RW kudu menang NU. Dudu jare nyong dudu jare kula dudu kula ngomong ora ono sing keluar dari Quran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan ningsor, ojo ningsor. Tapi wa antumul a'laun, kamu harus di atas dari pemimpin, ketua, direktur, mandor, kepala. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang jadi menang itu wajib, kalah itu rebutan lurah kudu menang, rebutan bupati kudu menang. Itu loh, paham boten? Kepala mandor pasar, rebutan direktur apa, perusahaan, sekolah, kepala sekolah, kudu kalau betul-betul kita orang beriman. Jadi kalau ngomong gak ada dari saya, enggak, mau dari Quran semua. Kudu sugih dari Quran, kudu menang dari Quran, kudu pinter dari, paham boten? Jadi Kak Ikhwah namanya kalau masalah seperti itu namanya Madinah Madani Mutamaddin. Beriman, bertakwa, cerdas, pinter, sugih, menang. Kanjeng Nabi dalam negara Madinah, masyarakatnya Madinah beriman, beribadah, cerdas, pinter, sugih, cukup, sejahtera, dan menang. Kalau perang selalu menang. Panjenengan siap? Pokoknya nyong harus tahu maning meneh kudus pinter kak. Pinter kabeh, sugih kabeh. Siap? Dudu amin, dudu. Siap? Beriman, beribadah, sugih, menang, pinter. Atau dibalik pinter, sugih, menang. Lamun beriman orang, beribadah mboten, melarat pisan, bodoh pisan, jahiliyah namanya. Jadi kaum jahil itu orang yang tidak beragama, kelakuan bedesak lah, kurang ajar, toli melarat, toli bodoh. Ayo, arane
panjenengan pengen dari mutamadin betul, masyarakat yang mutamadin namanya, pengen beribadah takwa ya, pinter kabeh, sugih kabeh, menangan, siap, awas ora siap, awas pokoknya tahun mana ngerinyong jundang meneh kudus pinter kabeh, sugih kabeh, menang terus. Dudu amin. Moga-moga semua yang hadis ini ala barakatillah. Yakin donga. Ala barakatillah. Mudah-mudahan kita dituntun tangan kita semua oleh Allah menuju kebaikan dan kebahagiaan. Ya'khud bi'aidina lima fi shalah was sa'adah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa an tahfadhna wa auladana mimman al-mahal wa fitan wa taj'alna wa auladana min ibadika as-salihin. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'azzi min 'arshika bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa asyraqi nuri wajhikal adla fadlikal karim wa judikal amin wa bikalimatika tammati lati yujawizuna bar wala fajir. Ya akram ya hasib ya jalil antu sahila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana dunya wal akhirah. Allahumma inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul musta'afin ila man takluna ila ba'd tahajjamunana am ila umurana illa yakun bi ghadabin 'alaina fala nubali ghayra anna 'afatika ya usulana na'udzu bi nuri wajhika alladhi yashqu dhulumat wa asla amr dunya wal akhirah من أن ننزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا غني يا حميد يا مبدئ يا مقيت يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك من سواك يا واسع المغفرة رب يسر ولا تعسر رب يتمنى بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله العالمين. الفاتحة.